誰だ？あいつら友達か？いや、敵だ。Yo, what's up para pecinta anime? Gimana kabar kalian semua nakama? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas One Piece episode 1014 yang dimana Otama serta Momonosuke sangat kaget pas tahu jika Ace adalah kakaknya Luffy. One Piece episode 1014 mengadaptasi manga chapter 999. Marco mencoba membawa Zoro untuk mencapai atap tengkorak. Melihat sosok Zoro, Marco jadi teringat dengan teman-temannya di bajak laut Shirohige. Oke, tanpa berlama-lama lagi, berikut langsung aja kita review One Piece episode 1014 bersama-sama. Judul untuk One Piece episode 1014 adalah Air Mata Marco, Ikatan Bajak Laut Shirohige. Otama menceritakan kepada Nami jika dia mengenal Ace dengan sangat baik. Bahkan, ia jadi ingin seorang kunoichi karena sosok Ace. Tapi ketika Luffy bilang jika Ace sudah mati, Otama pun jadi sangat sedih. Nami pun terkejut jika Otama mengenal Hiken no Ace. Dan Nami pun meminta maaf atas sikap Luffy yang tidak sensitif. Dan Nami pun mengatakan jika Luffy lah orang yang paling menderita atas tewasnya Ace. Shin pun kemudian berpindah ke tempat Yamato dan Momonosuke yang sedang bersembunyi. Yamato pun mengatakan jika Ace telah tewas 2 tahun yang lalu. Tapi ia menantikan kedatangan adik Ace. Dan entah itu sebuah takdir, Momonosuke lah yang membawa adik Ace ke negeri Wano. Ace adalah kakaknya Luffy, ucap Yamato. Shin lalu berpindah lagi ke dalam kubah ruang pertunjukan. Queen berteriak menyuruh anak buahnya untuk menghentikan Marco. Konoyaro, kenapa kalian membiarkan dia berlari-lari di sekitar kalian? Dasar bodoh, ucap Queen. Tapi beberapa anak buah Queen menolak menangkap Marco karena Marco udah menyelamatkan mereka dari virus monster es milik Queen. Lalu Marco menyuruh Robin dan Brook untuk segera masuk ke dalam istana. Biarkan dia yang mengurus kronco-kronco Kaido. Robin dan Brook pun berlari menuju ke dalam istana. Dan lalu kemudian para kronco-kronco yang lain telah mengepung Marco. Tapi Marco dengan mudah membereskan mereka semua. Dan ternyata Zoro udah dicengkram oleh Marco. Sesuai aba-aba, Marco langsung terbang menuju atap sambil membawa Zoro bersamanya. Zoro pun terlihat senang. Yos, inilah yang dari tadi kutunggu-tunggu, ucap Zoro. Sedang Queen malah ngamuk dan marah-marah karena anak buahnya membiarkan Marco lolos dan membawa Zoro menuju atap. Dan lalu kita pun diperlihatkan ingatan Marco saat Ace masih hidup. Ace memohon kepada Shirohige agar mereka diizinkan ke negeri Wano. Shirohige pun memarahinya. Tidak, aku sudah bilang tidak, dasar bodoh. Aku sudah mengatakannya berkali-kali padamu kan Ace, soal siapa yang sebelumnya menduduki kursi komandan divisi 2 yang kau duduki sekarang. Dan kenapa kursi itu sudah kosong begitu lama? Dia adalah Kozuki Oden, samurai hebat dari negeri Wano. Dan dia kalah di tangan Kaido, ucap Shirohige. Izo pun menyela. Kami baru tahu soal kematian Oden beberapa tahun setelah insiden itu terjadi. Wano adalah negeri yang tertutup. Kabar dari negara itu tak pernah diketahui oleh dunia. Lalu Marco pun juga ikut menyela. Kami bukannya tak peduli Ace. Kami sebenarnya mau pergi ke negeri Wano berkali-kali. Tapi coba kau pikirkan berapa banyak korban yang akan jatuh kalau kami melakukannya, ucap Marco. Ace lantas menjawab, kalau begitu biarkan aku pergi ke sana sendirian. Aku sudah janji dengan seseorang. Mendengar hal itu, Shirohige pun jadi marah. Kau ingin mengalahkan orang yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh seorang Kozuki Oden. Kau kira kau bisa mengalahkannya? Jangan bersikap sombong Ace. Ace pun kena bogem mentah dari Shirohige. Melihat hal itu, Kurohige pun jadi tertawa. Zihahahaha. Tapi sungguh, Oden itu sangat kuat sekali. Kapten Ace, kau sungguh ingin mengalahkan orang sebesar itu ya? Orang yang memiliki gelar seperti ayah. Dan Ace pun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa.
Tapi ia berjanji akan bertambah jadi lebih kuat lagi untuk bisa menepati janjinya. Izo pun berkata, "Es, jika ayah memberimu izin, pastikan kau akan mengajakku." Marco pun juga sama, ia juga ingin pergi ke negeri Wano. Es lantas berkata, "Hehehehe, kalau kalian ikut sekarang, mungkin kita bisa mengalahkannya." Shirohige pun kembali memukulnya. Marco juga kena bogem. Scene lalu berpindah ke masa yang sekarang. Mengingat hal itu, membuat air mata Marco menjadi jatuh. Ia menangis mengingat kenangan masa lalunya bersama Shirohige dan juga Ise. Meski saat ini Ise dan Shirohige sudah tiada dan sisa bajak laut Shirohige tersebar di mana-mana, namun ikatan mereka tak pernah putus. Nah, melihat Marco yang terbang menuju atap, King dan Queen pun tak tinggal diam. Queen lalu berubah ke mode Zoannya dan langsung bersiap untuk menghentikan Marco. "Dasar bodoh, kau pikir kau bisa pergi dari sini dengan mudah? Para samurai itu mungkin sekarang sudah mati. Yang tersisa sekarang hanyalah membunuh anak Kozuki Oden. Dan perang ini pun akan berakhir," ucap Queen dan juga King. Marco pun dengan santuy menjawabnya, "Oh, jika kau sungguh berpikir begitu, maka kalian akan dapat kejutan. Sekarang kalian sedang menghadapi generasi baru." Scene lalu berpindah ke tempat Nami dan Otama. Otama pun sangat terkejut saat Nami mengatakan jika Ise adalah kakaknya Luffy. Ia pun menangis karena udah bersikap kasar pada Luffy. Namun Nami menghiburnya dengan mengatakan jika Luffy tidak akan marah. Dan Nami pun berkata jika tak perlu dipikirkan. Sekarang mari kita lakukan rencana yang sudah kau buat itu. Scene lalu berpindah lagi ke tempat Yamato. Tak bedanya dengan Otama, Momonosuke sampai mangap mengetahui jika orang yang pernah mencoba menyelamatkan Wano adalah Hiken no Ise, anak Goldie Roger, dan juga kakaknya Luffy. Yamato pun berkata, "Momonosuke, kau yang membawa Luffy ke sini kan? Jumlah bajak laut sama banyaknya dengan jumlah bintang di langit. Dan di antara mereka semua, entah bagaimana, Luffy lah yang kau temui dan membawanya ke negeri ini. Aku tak tahu harus menyebutnya apa, tapi ini adalah takdir. Bahkan di namanya terdapat inisial D," ucap Yamato sambil mengeluarkan sebuah buku, yaitu Jurnal Oden. Scene lalu berpindah ke atap tengkorak. Big Mom berkata, "Hei Kaido, aku tak peduli berapa banyak yang kau bunuh, tapi kau harus pastikan Nico Robin harus tetap hidup." Kaido pun bertanya, "Aku kira putrimu dari suku Mata Tiga bisa membaca poneglyph." Big Mom pun berkata, jika dia tak bisa lagi menunggu lebih lama lagi untuk kebangkitan kemampuan puding. Kemudian Big Mom bertanya, di mana Kaido akan menjatuhkan Onigashima. Kaido lalu berkata, jika dia akan menjatuhkan Onigashima di ibu kota bunga. Di sana masih ada istana yang menjadi simbol klan Kozuki. "Oh, kau kejam juga ya. Bukannya di sana juga sedang banyak orang yang sedang berfestival. Akan ada banyak korban," tanya Big Mom. Kaido lantas menjawab, "Aku tak peduli. Cukup mudah untuk mendapatkan lebih banyak budak. Itu akan jadi ibu kota yang bagus untuk Onigashima yang baru." Big Mom lantas bertanya, apakah Road Poneglyph ada di sana? Kaido pun sedikit marah dengan pertanyaan Linlin. Woi, bukankah terlalu cepat untuk menunjukkan niatmu yang sebenarnya, Linlin?" Namun Big Mom malah memakinya, "Jangan menghinaku. Bahkan sekarang pun aku masih menganggapmu sebagai adik kecilku. Pada hari itu di God Valley saat bajak laut Rock hancur, akulah yang memberimu buah iblis Mythical Zoan model Fish. Kau berhutang nyawa padaku, Kaido." "Worororo, bicara saja semaumu. Kita bisa selesaikan itu nanti setelah kita mendapatkan One Piece," ucap Kaido. Kaido dan Big Mom pun mengakhiri perdebatan mereka demi tujuan yang sangat besar. Nah, itulah alur cerita One Piece episode 1014 jika diadaptasi dari cerita manga, yaitu manga One Piece chapter 999. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaiannya, gua mohon maaf yang sebesar-besarnya, boy. Oke, gua undur diri dan pamit dulu ya. See you next time, everybody.
Bye.